Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pendidikan global. Kelompok 7 terdiri dari Anadianta Madania, Husnul Inayah, dan Roro Latifah. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai pendidikan global. Menurut Sapria, pendidikan global merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan atau perspektif tentang dunia kepada para siswa dengan memfokuskan bahwa terdapat saling keterkaitan antar budaya, umat manusia, dan kondisi planet bumi. Tujuan pendidikan global sendiri yaitu untuk mengembangkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keberagaman etnis, pluralisme budaya, dan semakin saling ketergantungan. Selanjutnya yaitu pendidikan berwawasan global akan menekankan pembahasan materi yang mencakup A. Adanya saling ketergantungan di antara masyarakat dunia. B. Adanya perubahan yang akan terus berlangsung dari waktu ke waktu. C. Adanya perbedaan kultur di antara masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk saling memahami budaya yang lain. D. Adanya kenyataan bahwa kehidupan dunia memiliki berbagai keterbatasan, antara lain dalam wujud ketersediaan barang-barang kebutuhan yang jarang. Dan E. Untuk dapat memenuhi kebutuhan yang jarang tersebut, tidak mustahil menimbulkan konflik-konflik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Husnul Inayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan global. Willard and Knipp mengemukakan bahwa isi pendidikan global dirumuskan dari realitas sejarah dan kondisi saat ini yang menggambarkan dan menunjukkan dunia sebagai masyarakat global. Knipp memperkenalkan 4 unsur kajian yang dianggap esensial dan mendasar bagi pendidikan global. Yang pertama, kajian tentang nilai manusia. Dalam kajian tentang nilai manusia, terdapat nilai-nilai universal dan perbedaan nilai manusia. Yang pertama, nilai-nilai universal. Untuk pertama kalinya, pada akhir abad ke-20, masyarakat dunia telah merancang standar universal hubungan antar sesama manusia menurut keragaman dalam keyakinan beragama, dalam filsafat dan ideologi. Upaya ini dilakukan di bawah bantuan dan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada tahun 1948, PBB berhasil menetapkan The Universal Declaration of Human Rights yang menegaskan bahwa seluruh umat manusia berhak atas hidup, kebebasan, pemilikan, kesamaan, keadilan, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, majelis perdamaian, dan perlindungan. Deklarasi ini melarang adanya perbudakan, penyiksaan, dan penghukuman sewenang-wenang atau penahanan. Di samping itu, untuk warga sipil dan politik, piagam ini memberikan hak-hak sosial dan ekonomi, hak bagi siapa saja atas standar kehidupan yang layak, seperti makan, minum yang cukup, dan perumahan dan jaminan bagi yang sakit dan usia lanjut. Nilai-nilai universal ini berasal dari beragam tradisi budaya nasional dan nilai-nilai agama. Yang kedua, ada perbedaan nilai manusia. Dalam pendidikan global, seharusnya kita memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengenal dan memahami keragaman masyarakat dunia. Perbedaan-perbedaan budaya merupakan manifestasi dari adanya keragaman nilai dan perspektif di antara umat manusia. Perbedaan ini tercermin dalam perasaan, pilihan, sikap, gaya hidup, dan pandangan dunia tiap masyarakat. Perbedaan ini pun merupakan hasil dari adaptasi evolusi masyarakat dengan lingkungannya yang cukup unik dalam rangka memenuhi sejumlah kebutuhan bersama. Yang kedua, mengenai kajian tentang sistem global. Dalam kajian tentang sistem global terdapat sistem ekonomi, sistem politik global, sistem ekologi, dan sistem teknologi. Yang pertama, sistem ekonomi. Secara individu ataupun kelompok, perilaku ekonomi yang kita lakukan sehari-hari cukup menjadi contoh tentang adanya saling ketergantungan. Ekonomi global merupakan sistem yang sangat kompleks yang menimbulkan saling ketergantungan lebih jauh dari sekadar hubungan sebab akibat antara konsumen dan produsen pada wilayah yang berbeda.
Kajian ini sudah seyogyanya membantu para siswa mengungkap sejumlah kompleksitas dengan memfokuskan pada para pelaku ekonomi, misalnya motivasinya dan bagaimana mereka membuat keputusan. Yang kedua, sistem politik global. Peristiwa dunia saat ini menunjukkan adanya saling ketergantungan dalam aktivitas politik, pemilihan umum, sampai peristiwa sidang umum MPR di Indonesia, dan kemungkinan perubahan struktur kekuasaan mendapat perhatian yang intensif dari seluruh dunia. Karena implikasi-implikasinya akan mempengaruhi segi keamanan Asia dan keseimbangan kekuatan antar negara-negara adik kuasa. Selanjutnya, yang ketiga, sistem ekologi. Bumi tempat tinggal kita ini setiap tahunnya mengalami kerusakan yang sangat berpengaruh buruk pada kehidupan manusia. Tidak lain dan tidak bukan, manusia lagi sebagai aktor atau dalang dari semua kerusakan lingkungan ini, karena kemampuannya untuk mengelola dan mengeksploitasi, memelihara, dan merusak lingkungan. Pendidikan global mengajak para siswa menyadari bahwa ada hubungan simbiosis dan saling ketergantungan dengan makhluk hidup maupun makhluk non-hidup, bahwa kita sebagai manusia berperan banyak dalam ekologi ini. Kemudian ada sistem teknologi. Teknologi selalu memainkan peran penting dalam kehidupan umat manusia dan sistem di bumi teknologi abad ini, berdasarkan mesin jet dan roket, transistor, dan nuklir, mengubah kehidupan di planet bumi secara cepat yang tak dapat dibayangkan untuk masa mendatang. Teknologi modern bukan hanya mengubah cara hidup individu, bekerja, dan berhubungan dengan individu lain, maupun dengan lingkungan. Pengaruhnya secara dramatis mengubah geopolitik, fungsi ekonomi dunia, dan sistem ekologi global. Selanjutnya adalah yang ketiga, kajian tentang masalah dan isu global. Dalam kajian tentang masalah dan isu global terdapat isu-isu perdamaian dan keamanan, isu-isu pembangunan, isu-isu lingkungan, dan isu-isu hak asasi manusia. Yang keempat, kajian sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Evolusi nilai-nilai kemanusiaan yang berbeda dan bersifat universal, pembangunan sejarah sistem global kontemporer, dan kondisi serta faktor penyebab munculnya isu-isu dan masalah global. Baiklah, di sini saya Roro Nasra Latifa ingin menjelaskan tentang kajian tentang masalah-masalah dan isu-isu global terkait IPS. Nah, isu global ini penting dijadikan bahan pertimbangan dalam pembelajaran pendidikan IPS karena tujuan utamanya adalah agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik dengan segala indikator yang melekat. Ada banyak isu global yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran pendidikan IPS. Di antaranya itu ada isu kesehatan, ekonomi, masalah keamanan, perang ideologi, hak asasi manusia, kemiskinan, lingkungan hidup, peradaban, narkotika, perbudakan, dan terorisme. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskan tentang isu kemiskinan, lingkungan, hak asasi manusia, dan perdamaian keamanan. Di sini ada isu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini memiliki arti yang luas dan dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan seperti akses kebutuhan pendidikan. Penyebab kemiskinan ini bisa terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, atau kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural. Contoh kemiskinan ini bisa terjadi di negara-negara Uni Eropa karena angka penganggurannya itu mencapai sampai 27%, menunjukkan bahwa peningkatan rakyat di Uni Eropa ini tidak memperoleh penghasilan dan mengalami kemiskinan, sehingga lembaga internasional pengentasan ini mengentaskan kemiskinan menjadi salah satu prioritas programnya. Yang kedua ada lingkungan. Nah, lingkungan ini karena penduduk bumi ini berkembang sangat cepat dan meningkatkan konsumerisme, maka akibat-akibat tersebut diperluas menjadi masalah-masalah krisis. Sangat penting untuk disadari oleh umat manusia karena ini milik kita bersama. Terus yang ketiga ada perdamaian dan keamanan. Nah, pada dasarnya bangsa-bangsa ini mengetahui keamanan karena kehadiran atau ketiadaan ancaman terhadap nilai-nilai atau sumber-sumber dasar yang menjadi landasan kehidupan.
Menciptakan keamanan dan mempertahankan perdamaian ini telah menjadi pemikiran bangsa-bangsa sepanjang sejarah karena sistem internasionalnya tidak mempunyai pusat otoritas untuk melaksanakan hukum dan penyelesaian konflik dengan suatu sistem kedaulatan bangsa-bangsa. Yang keempat, pada hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini merupakan hak kodrat manusia yang bersifat universal, baik sebagai individu, warga negara maupun warga dunia. Nah, karena adanya pelanggaran HAM sehingga menimbulkan korban. Nah, hal yang perlu dilakukan agar mencegah terjadinya pelanggaran HAM itu yaitu meningkatkan kesadaran warga negara untuk menghormati HAM, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya pelanggaran HAM sehingga menimbulkan korban. Nah, hal yang perlu dilakukan agar mencegah terjadinya pelanggaran HAM itu yaitu meningkatkan kesadaran warga negara untuk menghormati HAM, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.